Hai semua, welcome back to my channel. Di video kali ini aku akan melanjutkan untuk membahas e-book yang diterbitkan oleh Yayasan Islam Cinta Indonesia. Dan e-book yang akan aku review kali ini judulnya Akhlak Ngemedsos, Panduan Jadi Netizen Soleh, yang ditulis oleh Irfan Nur Hakim. Dan e-book ini itu terdiri dari 161 halaman. Seperti yang kita ketahui, di era digital ini sosial media tuh udah nggak bisa dielakkan dari kehidupan manusia modern. Kalau kita hitung ya gitu, berapa banyak informasi yang kita dapat dalam satu hari, minimalnya melalui ponsel aja gitu. Dan maraknya penggunaan sosial media ini menyebabkan overload information. Dan inilah yang menjadi tema utama di buku ini, yaitu tentang sosial media dan keterkaitannya dengan sikap manusia sebagai pengguna sosial media tersebut. Sosial media tentunya memberikan kita kemudahan dalam hal berkomunikasi, memberikan dan menerima informasi. Dan banyaknya informasi di sosial media ini tuh nggak dengan sendirinya menjadikan suatu pengetahuan. Mungkin aja kita bisa meraup banyak banget informasi, tapi tidak menghasilkan pengetahuan gitu, karena kita tidak mampu menjadikan informasi tersebut untuk dimanfaatkan di kehidupan sehari-hari. Jadi di setiap sisi baik pasti ada juga sisi buruknya gitu. Dan salah satu dampak buruk yang dibahas di buku ini, yang pertama itu tentang hoax. Pengertian hoax sendiri yaitu usaha untuk menipu dan mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal si pencipta berita tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. Selanjutnya, dampak buruk yang dibahas itu propaganda, atau pengertiannya informasi yang ditujukan untuk menggiring opini, menampilkan satu sisi yang tidak utuh untuk membentuk kesan yang berbeda dari kenyataan. Selain itu juga adanya berita palsu atau konten-konten jiplakan. Hal ini tentunya sering kita temui ya di sosial media, apalagi kalau soal hoax itu banyak banget kita temui di WA group gitu. Dan di buku ini dibahas narasi-narasi apa aja sih yang digunakan dalam hoax. Hal-hal tersebut sering banget ya kita temuin di sosial media, terutama hoax itu nggak nggak jarang gitu kita temuin di WA group kayak gitu. Dan di buku ini dibahas narasi-narasi apa aja sih yang digunakan dalam hoax. Ini penting banget ya supaya kita tuh punya dasar gitu dalam menganalisis dan mendeteksi apakah informasi tersebut, informasi yang kita dapatkan ini benar atau hoax. Selain itu di buku ini juga dibahas tentang tips and trick bagaimana menghadapi hoax. Hal-hal yang udah aku sebutkan tadi merupakan disinformasi yang memang sengaja dibuat salah. Informasi yang membuat kita gagal paham, lalu kita konsumsi, terus kita percayai, bahkan kita aplikasikan. Karena memang disinformasi ini sengaja dibuat untuk memanipulasi seseorang secara rasional, akibatnya kita bisa percaya begitu aja. Maka dari itu, di balik smartphone yang kita gunakan harus dibarengi dengan pengguna yang smart juga. Selain itu, kita juga mungkin sering dihadapkan pada situasi di mana kita mendapatkan berita aib seseorang. Kalau hal itu salah, ya artinya fitnah. Dan kalaupun hal itu benar, tetap aja kita gibah. Jadi lebih baik kita cross check dulu kebenarannya daripada ikut-ikutan untuk menyebarkannya. Dan hal menarik lainnya di buku ini juga dibahas tentang negativity bias, yaitu salah satu faktor kenapa sih otak kita tuh cepat banget merespon informasi-informasi yang buruk. Jadi intinya pesan yang ingin disampaikan melalui buku ini itu ya, maksudnya berakhlak itu bukan cuman di dunia nyata tapi juga di dunia maya gitu. Dan di buku ini juga dibahas bagaimana adab-adab di dunia maya agar kita menjadi netizen berakhlak.
Ya misalnya kalau posisi kamu sebagai konten kreator gitu ya, buatlah konten yang baik yang bisa menginspirasi, yang banyak bermanfaat gitu, bukan cuman bukan cuman sekedar money oriented aja. Dan kalaupun menurut kita ada konten yang tidak sesuai gitu, jangan cuman mengkritik atau menggerutu aja, ya lakukan, berikanlah alternatif lain. Begitupun ketika kita misalkan di posisinya sebagai viewers, uh, ya gunakan kuota dan waktu kalian tuh ya untuk hal-hal yang bermanfaat gitulah. Pilihlah konten-konten yang baik, yang bermanfaat juga. Tinggalkan konten-konten yang tidak bermanfaat, karena kalau kita terus menontonnya ya sama aja kita mendukungnya gitu. Terus belajar juga untuk menyaring dulu sebelum men-sharing sesuatu di media sosial. Terus periksa juga setiap informasi yang kita terima gitu. Periksa kebenarannya dengan cermat, cek dulu sumbernya. Sebenarnya ini tuh pembahasan yang sederhana ya. Ya selayaknya semua orang itu udah tahu gitu harusnya. Tapi kalau masih sering kita temui gitu dampak-dampak buruk tersebut, itu artinya masih ada juga gitu netizen-netizen yang mungkin kurang teredukasi. Dan kalau situasinya seperti ini, artinya literasi digital itu merupakan kebutuhan yang mendesak gitu saat ini. Media sosial memberikan dampak yang cukup besar ya untuk manusia. Namun manusia sebagai pengguna media sosial pun memiliki peran yang penting gitu untuk menentukan bagaimana media sosial tersebut ya diaplikasikan. Dan buku ini bisa jadi pilihan teman-teman agar bisa lebih bijak sebagai pengguna sosial media. Okay, that's all. I hope you enjoy my video, and if you got benefit of this video, please like and subscribe. Thank you for watching and see you.